Hey, ada sebuah kebiasaan unik yang nggak kita sadari. Misalnya ketika kita pergi ke suatu tempat, misalnya pergi ke cafe favorit tempat kita nongkrong, atau kita pergi kerja, atau bahkan kuliah, selalu ada hal-hal yang baru di sekitar jalan tersebut atau di sekitar lokasi tersebut. Sayangnya, nggak sedikit orang menyadari akan perubahan tersebut, bahkan nggak sedikit juga yang mengabaikan perubahan tersebut. Sebagian dari kita mungkin tidak pernah menyadari akan perubahan tersebut atau mengabaikan perubahan tersebut karena terjebak dalam rutinitas, misalnya melalui atau lewat jalan yang sama setiap harinya. Tetapi, jika kamu punya jiwa yang inovatif dan juga jiwa entrepreneur, setidaknya kamu akan mempertanyakan kenapa ada sebuah perubahan yang hadir di sana. Rasa ingin tahu atau curiosity adalah sebuah skill yang harus kita latih dan biasakan. Bagaimana kita mempertanyakan dan menggali informasi lebih dari hanya pemahaman di permukaannya saja. Sehingga kita bisa menggali informasi atau pengetahuan yang lebih relevan dan bahkan menaikkan atau menambah nilai dari suatu informasi atau perubahan atau tren yang sedang terjadi. Nggak sedikit dari kita yang mungkin sudah merasa expert di berbagai bidang gitu, sehingga terjebak apa yang disebut oleh Carol Dweck sebagai fixed mindset. Sehingga kita berhenti untuk bertanya dan menggali informasi-informasi yang mungkin relevan dan bahkan baru untuk menambah suatu informasi, sehingga nggak jarang kita gagal memberikan dampak yang positif dengan berhenti bertanya. Suatu perubahan yang disadari bisa berubah menjadi sebuah peluang yang berdampak positif untuk diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Misalnya di dalam dunia finance, ketika ada sebuah stok yang menanjak naik, maka sudah saatnya kamu investasi di stok tersebut. Begitu juga dalam dunia bisnis, ketika terjadi sebuah tren yang positif, misalnya di sebuah lokasi, maka hal tersebut sebenarnya juga bisa diterapkan meski dalam lokasi yang berbeda atau dalam sektor yang berbeda. Misalnya munculnya mobile apps untuk memesan minuman kekinian, nggak hanya berlaku untuk kafe kekinian, kopi kekinian, tetapi juga untuk teh-teh atau minuman-minuman kekinian lainnya. Howard Schultz, founder dari Starbucks. Mungkin teman-teman udah nggak jarang lagi mendengar namanya ya. Beliau menemukan konsep minuman kekinian Starbucks ketika pergi dalam sebuah konferensi di Italia. Di Italia, beliau observasi bahwa orang-orang Italia terbiasa untuk minum kopi di rumahnya. Kemudian ketika dia di office atau di tempat kuliahnya, dia juga minum kopi lagi. Kemudian setelah dua aktivitas tersebut, mereka juga punya ruang ketiga, yaitu kedai kopi kekinian. Setelah melihat hal tersebut, Howard Schultz mengadopsi proses tersebut di Seattle, Amerika. Tetapi di awal berdirinya Starbucks itu tidak begitu sukses, karena ternyata konsep stand-up bar ya, minum kopi dengan kursi kayu yang tinggi, itu tidak cocok dengan budaya Amerika. Sehingga Howard Schultz mengubahnya menjadi sebuah tempat kafe yang lebih kasual, misalnya tempat duduknya sofa di mana orang-orang bisa duduk bareng di situ dan bahkan bekerja membawa komputernya. Sehingga konsep tersebut yang awalnya beliau observasi di Italia menjadi sebuah Starbucks yang kita tahu saat ini. Jika kita tadi membahas bahwa sebuah perubahan di suatu lokasi dan sektor yang berbeda bisa diterapkan untuk lokasi dan juga sektor yang berbeda, ada sebuah penemuan bahwa sebenarnya sebuah tren atau perubahan juga bisa diadopsi meski dalam perubahan waktu yang berbeda. Google misalnya dalam hal ini mengadopsi sistem PageRank ya, atau meranking halaman yang sebenarnya udah diterapkan di perpustakaan-perpustakaan di kampus. Berbasis analogi tersebut, akhirnya Google membuat sebuah Google Search ya, di mana mengadopsi sistem yang kurang lebih sama, yaitu meranking halaman-halaman yang ada di domain internet, kemudian menampilkannya kepada para users. Jika Google menggunakan analogi sebagai reasoning atau cara mereka berpikir, maka hal yang lagi populer saat ini adalah apa yang dilakukan oleh Elon Musk beserta Tesla dan SpaceX ya. Mereka menggunakan konsep berpikir first principle, bagaimana mereka membreakdown apa sih sebenarnya kebutuhan dasar untuk membangun sebuah roket misalnya, sehingga SpaceX berani untuk memproduksi roket karena ternyata hasilnya itu harganya adalah 1/10 dari roket-roket yang ada saat ini. First principle ini juga digunakan oleh para chef-chef di restoran besar ya. Mereka biasanya udah memiliki sebuah pemahaman yang mendetail tentang
seperti apa resep dan formula membuat masakan yang enak, sehingga meskipun material atau bahan memasaknya bisa berbeda di satu restoran dengan restoran yang lain, tetapi mereka mampu meramu sebuah masakan yang satu sama lain saling bersaing lah, saling sama-sama enaknya. Sadar akan suatu peluang juga akan membuatmu sukses dalam menciptakan sebuah bisnis yang baru. Misalnya pada waktu itu muncul sebuah istilah yang baru, yaitu premium economy, di mana kita terbiasa mengenal ya bahwa seat atau tempat duduk dalam pesawat itu ya kalau nggak bisnis ya economy class gitu. Kemudian muncul berbagai maskapai penerbangan baru seperti Air Asia, kemudian ada juga Ryanair yang mengusung premium economy, di mana harganya lebih terjangkau tapi fasilitasnya nggak kalah jauh dengan first class atau business class ya. Sebagai konklusi, jangan ambil kehidupan kita ini taken for granted ya. Kalian meskipun melalui jalan yang sama, pergi ke suatu tempat yang sama, tetapi coba buka mata, aware bahwa selalu ada perubahan, karena hidup itu dinamis, apalagi di era digital ya, bergerak sangat cepat. Jika teman-teman nggak aware dengan perubahan-perubahan yang terjadi, maka teman-teman bisa tertinggal. Nah, sebaliknya dengan tetap aware, dengan tetap menjaga curiosity atau rasa ingin tahu, maka teman-teman akan terus menggali informasi-informasi apa sih yang relevan dan bisa menambah nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Until next time, ciao!